Perkenalkan, saya Bidan Nani yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya ada bisa saya bantu, Bu? Begini Bu Bidan, saya ingin melakukan penilaian KIE gizi pada ibu hamil dengan penyerta penyakit, begitu Bu Bidan. Oh, begitu ya. Baik Ibu. Sebelumnya apa Ibu sudah pernah di sini? Belum Bu. Belum. Berarti saya data dulu ya, Bu ya. Iya. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Melania Bu. Melania. Usianya? Saya 23 tahun Bu. 23. Ibu sekarang kehamilan yang ke berapa bulan, Bu? 4 bulan Bu. Oh, 4 bulan ya, Bu ya. Untuk alamatnya, Bu? Alamat saya Mojosongo Bu. Mojosongo. Untuk itunya, Bu, agamanya? Saya Katolik Bu Bidan. Nomor HP yang bisa saya hubungi, Bu? 085252XXX. Iya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan konseling lebih lanjut, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuannya Ibu ya. Di sini saya akan melakukan konseling pada Ibu. Tujuannya itu untuk melakukan penilaian KIE gizi ibu hamil dengan penyerta penyakit ya Bu ya. Iya, Bu. Dan untuk prosedurnya nanti saya akan melakukan tanya jawab pada Ibu mengenai KIE penilaian gizi ibu hamil. Nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya pada Ibu ya. Iya Bu Bidan. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Bu. Baik, jika begitu saya izin dulu untuk menutup privasi dan mencuci tangan ya Bu ya. Iya Bu. Ya, permisi ya Bu ya. Iya Bu Bidan, silahkan. Iya Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan masalah Ibu dan keluhan Ibu yang Ibu hadapi sekarang. Misalkan Ibu sekarang sedang mengalami pusing, mual, muntah, itu ada keluhan Bu atau Ibu tidak mau makan? Saya sekarang sering sih Bu, tapi udah agak jarang. Kemarin-kemarin sih waktu kehamilan saya baru masih kecil itu saya sering mual, muntah kayak gitu, tapi sekarang puji Tuhan udah nggak terlalu gitu Bu. Oh, baik kalau gitu. Berarti ini baru pertama kali Ibu melakukan konseling KIE gizi pada ibu hamil ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Baik Bu, kalau begitu apakah Ibu sebelumnya sudah atau pernah mendengar nutrisi ibu hamil dengan penyerta penyakit Bu? Sudah sih Bu, cuman saya belum terlalu paham. Saya ingin memahami lebih dalam lagi begitu Bu. Baik Ibu, nah kalau begitu saya akan menjelaskan KIE gizi ibu hamil. Nah di sini kondisi hipertensi gravidarum ya Bu ya. Iya Bu. Nah di sini itu yang pertama ada hipertensi gravidarum, yaitu adalah mual dan muntah di masa kehamilan. Nah ini seperti yang Ibu rasakan tadi di kehamilannya, itu usia berapa ya Bu kira-kira? Pokoknya Bu, mulai dari 1 bulan sampai 3 bulan tuh saya sering seperti itu Bu. Iya. Nah di masa kehamilan dengan prevensi serta gejala yang jauh lebih parah dibandingkan morning sickness ya Bu ya. Jadi kemungkinan yang kemarin Ibu rasakan hanya morning sickness ya, bukan hipernemesis gravidarum ya Bu ya. Nah ini untuk gejalanya pun bisa muncul sepanjang hari, bukan di pagi hari saja. Ada beberapa penderita hipertensi gravidarum yang mengalami mual hingga 50 kali dalam sehari ya Bu ya. Itu sangat membahayakan ibu dan juga janinnya. Nah yang kedua, saya akan menjelaskan pada Ibu cara menghindari hipertensi gravidarum dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan. Nah di sini yang pertama itu Ibu harus penuhi kebutuhan vitamin B6, misalnya beras merah, gandum, ikan, daging, ayam atau bebek, kacang-kacangan dan sayuran yang berwarna hijau ya Bu ya. Nah untuk mengendalikan rasa mual dan muntah agar Ibu tidak semakin parah dan membuat Ibu dehidrasi atau kekurangan cairan ya Bu ya, atau kekurangan nutrisi begitu ya Bu ya. Nah yang kedua, Ibu bisa melakukan
konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, misalnya pasta, roti, beras, biskuit, dan sereal itu bisa menjadi pengganti makanan ibu ya. Iya Bu. Nah yang ketiga, pilih makanan tinggi energi, misalnya yogurt yang dicampurkan ke buah, melelehkan mentega di atas sayuran, mengoles mentega di selai untuk roti bakar atau minum susu ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Nah yang keempat saya akan menjelaskan kayak gizi ibu hamil dengan kondisi anemia. Nah ini anemia sedikit juga sangat berbahaya untuk ibu hamil ya Bu. Ini karena akan menjadikan kehamilan ibu itu bisa jadi nanti banyak keluhan-keluhan yang ibu rasakan ya Bu ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan anemia itu merupakan sel darah merah yang tidak ibu miliki dengan cukup sehat untuk mengangkut oksigen ke jaringan ibu dan kepada janin. Makanya berbahaya ya Bu ya. Nah dan untuk cara menghindari anemia itu sendiri dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan, seperti makan makanan bernutrisi, khususnya misalnya tinggi zat besi untuk anemia ibu, daging, sapi atau unggas, rendah lemak yang dimasak matang, makanan laut seperti ikan, cumi, kerang, dan udang yang dimasak matang. Jadi jangan sampai tidak matang ya Bu ya, harus memasaknya matang. Telur yang dimasak matang, sayuran hijau. Ibu suka sayuran? Suka Bu. Ya itu bagus ya Bu, karena sayuran itu mengandung vitamin yang sangat tinggi. Nah misalnya di sini ada bayam dan juga kangkung, kacang polong, produk susu yang telah dipresutasari, kentang dan gandum ya Bu ya. Iya, Nah selanjutnya ibu juga bisa mengkonsumsi tinggi folat untuk anemia pada ibu hamil. Semisalkan sayuran daun hijau seperti bayam, brokoli, seledri, buncis, lombok hijau atau selada. Keluarga jeruk, alpukat, pepaya, pisang, kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, dan biji bunga matahari atau kuaci ya Bu ya, serta gandum kuning telur. Nah, yang kedua, mengkonsumsi vitamin C lebih banyak. Misalkan sayur dan buahan tinggi vitamin C seperti jeruk, stroberi, kiwi, brokoli, kembang kol, tomat, dan paprika. Vitamin C karena vitamin C membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan secara lebih efisien ya Bu ya. Nah, selanjutnya ibu bisa minum suplemen zat besi, vitamin B12 dan asam folat sebagai tambahan vitamin prenatal. Begitu ya Bu ya. Nah, yang kelima saya akan menjelaskan KIE gizi ibu hamil dengan kondisi sembelit konstipasi ya Bu ya. Nah, di sini itu penyebabnya konstipasi adalah peningkatan hormon progesteron yang menganggarkan otot di tubuh termasuk pada saluran pencernaan. Nah, kondisi ini mengakibatkan makanan lebih lambat melewati usus, makanya terjadi sembelit kadang-kadang pada ibu hamil. Begitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, yang kedua ada cara menghindari konstipasi atau sembelit dengan memenuhi kebutuhan nutrisi dan di masa kehamilan, seperti saat bangun pagi hari minum 1 gelas air hangat dan lemon, gitu ya Bu ya. Minum susu 1 sendok makan minyak kelapa atau minyak zaitun sebelum tiap kali makan. Minyak biasa membantu melenakkan dan melumeti feses ya Bu. Itu bisa membantu jika ibu sedang mengalami sembelit. Nah, yang ketiga, makan pada buah segar seperti apel, pir beserta kulitnya. Sup, salad, sayur seperti parutan wortel beserta kulitnya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, terus kacang, biji bunga matahari, labu serta protein yang mudah dicerna seperti telur, dan lakukan jalan kaki yang cukup lama. Apa ibu suka melakukan jalan kaki? Iya Bu, saya setiap pagi itu dalam 1 minggu itu bahkan sering Bu saya lakukan. Iya begitu, itu baik ya Bu dan bagus, karena ibu hamil itu harus banyak gerak ya Bu ya. Maksudnya geraknya itu dalam hal yang positif, jangan yang keras-keras juga. Kerja yang keras juga tidak boleh ya Bu ya, yang berlebihan. Nah, selanjutnya ibu bisa minum 1 sendok makan tebu dan madu setiap hari, tapi itu tidak boleh berlebihan ya Bu ya, karena kan madu itu panas ya Bu ya, jadi tidak boleh berlebihan untuk mengkonsumsinya.
Selanjutnya ibu bisa minum probiotik setiap hari. Hindari minuman berkafein seperti kopi. Meski kopi awalnya biasa membantu buang air besar karena bersifat diureterik, namun minum ini menyebabkan dehidrasi dan diuretik bisa berbahaya selama kehamilan karena kan kopi mengandung kafein, jadi itu kurang sehat ya Bu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan KIE gizi ibu hamil dengan kondisi diabetes gestasional ya Bu ya. Nah, di sini diabetes gestasional adalah komplikasi kehamilan yang terbilang cukup banyak terjadi. Diabetes gestasional biasanya mulai berkembang di sekitar minggu ke-24 kehamilan. Nah, untuk cara menghindari diabetes gestasional ini dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan seperti 1. Makan dalam porsi kecil namun sering. Daripada 3 kali sehari, porsi besar lebih bahkan 6 kali sepanjang hari dan porsi kecil. Karena untuk menjaga stabilan berat badan selama kehamilan, jadi ibu tidak boleh kekurusan maupun kegendutan dan itu harus stabil ya Bu ya. Iya, Ibu harus bisa menjaga pola makannya. Nah, yang kedua, sebar waktu makan. Lebih baik memiliki jadwal makan utama dengan porsi kecil 3 kali dan makan cemilan 3 kali daripada dalam sehari hanya makan 3 kali langsung dengan porsi yang besar. Begitu ya Bu ya. Iya Bu. Yang ketiga, jangan menunda waktu makan ya Bu ya. Biasanya kan kita lapar tuh, terus biasanya kita capek tuh untuk bangun. Nah, itu tidak boleh ya Bu ya. Dimanapun kita lapar itu harus makan, karena makan itu harus teratur ya Bu ya. Tidak boleh telat ya Bu. Nah, yang keempat, kurangi makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, susu, buah, permen, dan soft drink ya Bu ya. Karena itu berbahaya kan, soft drink itu makanan minuman yang sudah jadi ya Bu ya. Kita tidak tahu pembuatannya seperti apa dan mengandung zat apa saja ya Bu ya. Dan yang ketujuh, saya akan menjelaskan KIE gizi ibu hamil dengan kondisi hipertensi. Nah, ini juga sering kita dengar ya Bu ya. Nah, hipertensi itu sendiri merupakan salah satu sindrom yang umum terjadi selama kehamilan. Nah, kondisi hipertensi ini baik hipertensi gestasional dan preeklamsia terjadi pada 7-15% kehamilan di seluruh dunia. Nah, ini sangat juga membahayakan ibu hamil ya Bu ya. Nah, untuk cara menghindari hipertensi dengan memenuhi kebutuhan nutrisi di masa kehamilan, sama seperti tadi ya Bu ya. 1 itu, ibu harus melakukan diet rendah garam, terdiri dari diet ringan, konsumsi garam 3,75 sampai 7,5 gram per hari, tidak boleh lebih maupun tidak boleh kurang ya Bu ya. Iya, Bu. Menengah 1,25 sampai 3,75 gram per hari dan berat kurang dari 1,25 gram per hari. Nah, untuk kedua, makanlah banyak buah-buahan dan sayuran yang kaya potasium seperti kacang-kacangan dan aprikot ya Bu ya. Dan yang ketiga, konsumsi ikan laut, rumput laut, kacang kol, kacang almond, kering, bayam, alpukat, pisang, kimis, dan kacang mente ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Ibu, sudah selesai untuk penjelasan saya lakukan tadi. Apakah Ibu bisa mengerti dan dapat dipahami Ibu? Sudah Bu Bidan, saya sudah mengerti dan memahami. Baik, jika begitu saya evaluasi ulang ya Ibu ya. Coba Ibu jelaskan tadi yang terakhir saya jelaskan, yang sering kita dengar itu kan penyakit pada ibu hamil itu ada hipertensi. Nah, hipertensi itu apa Bu kira-kira? Sepemahamannya Ibu aja. Hipertensi itu Bu adalah salah satu sindrom yang pada umumnya itu terjadi selama masa kehamilan, begitu Bu. Iya, baik, itu sangat benar ya Bu ya. Nah, karena Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi, semoga bermanfaat untuk Ibu. Dan apa ada masih ingin ditanyakan lagi Bu atau kurang jelas? Tidak Bu Bidan, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya lebih memahami serta mengetahui, menambah wawasan saya, begitu Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Bu atas kerjasamanya. Semoga bisa menjadikan dan bermanfaat untuk Ibu. Semoga Ibu bisa menjadikan ini pelajaran di rumah
ya Bu ya, dan Ibu bisa terapkan di rumah. Kalau begitu selamat pagi ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Sehat selalu, untuk kehamilannya dijaga ya Bu ya. Iya Bu, Iya. kalau begitu saya permisi ya Bu ya, saya pamit pulang ya. Iya, kalau begitu juga saya pamit untuk ke belakang ya Bu ya, untuk mencuci tangan lagi. Iya Bu. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya mari Bu.